Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, konsumsi identik dengan makan dan minum, tetapi dalam konteks ekonomi konsumsi mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang dibutuhkan manusia. Connelly dan Munro mendefinisikan konsumsi sebagai segala aktivitas manusia dalam menggunakan barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Sementara menurut Menfeld menyebutkan bahwa konsumsi sebagai seperangkat hubungan sosial, wacana, dan praktik yang berfokus pada penjualan, akuisisi, penggunaan, dan pembuangan komoditas. Selanjutnya, menurut Mankiw mendefinisikan konsumsi sebagai pembelajaran yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang dan jasa akhir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Dasar pemikiran perilaku konsumsi konsumen adalah nilai guna atau utility. Jika kepuasan terhadap suatu benda semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya, jika kepuasan terhadap suatu benda semakin rendah, maka semakin rendah pula nilai gunanya. Dalam ekonomi Islam, kepuasan dikenal sebagai maslahah dalam artian terpenuhinya kebutuhan baik yang bersifat fisik dan non-fisik. Oleh karenanya, konsumsi dipandang sebagai upaya penentuan kebutuhan akan barang atau jasa yang memberikan kebaikan dunia akhirat bagi konsumen itu sendiri. Masalah duniawi akan terpenuhi dengan tercukupinya kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Sementara itu, maslahat akhirat dan tercapainya kebutuhan jika kebutuhan duniawi tadi digunakan dan dimanfaatkan dengan baik untuk dilaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti makan, minum agar mempunyai energi untuk sholat, ngaji atau aktivitas ibadah lainnya, berpakaian untuk menutupi aurat dan sebagainya yang diwajibkan atas umat Islam. Umat Islam ini punya kesehatan dan pendidikan yang baik agar dapat dipergunakan untuk mencari rezeki dan menebar kebaikan kepada orang lain. Islam menganjurkan manusia untuk menganut pola konsumsi yang moderat, di mana berada di tengah-tengah. Artinya manusia tidak boleh berlebih-lebihan atau israf, tetapi juga tidak boleh terlalu apa adanya. Menurut Al-Ghazali, pola hidup yang sangat sederhana akan mengganggu proses ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidup yang berlebih-lebihan akan menyebabkan kemubaziran. Konsumsi dalam Islam juga diatur terbatas pada proporsionalitas personal karena sifatnya yang sangat relatif. Artinya, banyaknya sesuatu dalam kadar seseorang individu belum tentu sama ketika dibandingkan dengan individu yang lain. Di samping manusia harus mengendalikan konsumsinya, agama Islam pun menganjurkan pengeluaran untuk orang lain, terutama fakir miskin, yakni dalam bentuk zakat. Selain itu, Islam juga menganjurkan pengeluaran sukarela untuk kepentingan sesama dalam bentuk infak, sedekah, dan wakaf. Terdapat aturan Islam mengenai bagaimana seharusnya melakukan kegiatan konsumsi. Yang pertama, tidak boleh berlebih-lebihan. Jika manusia dilarang untuk berlebih-lebihan, itu berarti manusia harus didorong oleh faktor kebutuhan daripada keinginan. Yang kedua, mengonsumsi yang halal dan thayyib. Mengonsumsi seorang muslim dibatasi kepada barang-barang yang halal dan thayyib. Tidak ada permintaan terhadap barang yang haram. Di samping itu, di dalam Islam, barang yang sudah dinyatakan haram untuk dikonsumsi otomatis tidak lagi memiliki nilai ekonomi karena tidak boleh diperjualbelikan. Yang ketiga, mempertimbangkan ekonomi orang lain dalam hal konsumsi. Islam juga menuntut agar kita peduli kepada orang lain, terutama sanak, kerabat, tetangga, fakir, miskin, anak yatim, ataupun konsumen lainnya. Secara spesifik, kepedulian ini dimaknai bentuk amal soleh, yaitu kemauan konsumen membelanjakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Pemenuhan kebutuhan dalam Islam merupakan upaya yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri.
Pemahaman kebutuhan tersebut didasarkan pada nafsu yang terkendali dan rasionalitas Islami. Artinya, Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhannya selama hal tersebut mendatangkan maslahah, bukan mafsadah. Konsep kebutuhan dalam Islam tidak bersifat statis, tetapi dinamis, merujuk pada tingkat konsumsi masyarakat.